saya dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia pada masa penjajahan Eropa. Selanjutnya, Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah salah satu peristiwa dalam topik mengenai periode peradaban bangsa Eropa di Indonesia. Periode ini merupakan bagian dari sejarah peradaban Indonesia. Dua bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Portugis pertama kali tiba di Indonesia setelah Afonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511. Bangsa Eropa berikutnya yang tiba di Indonesia adalah Belanda pada tahun 1950. Bangsa Eropa berikutnya yang tiba di Indonesia adalah bangsa Belanda pada tahun 1592. Teman diutus untuk mencari rute langsung ke sumber produksi rempah-rempah bagi perdagangan Belanda. Ia pun tiba di kota Jayakarta, nama lain dari kota Jakarta di zaman dahulu, Banten pada tahun 1596. Belanda menghindari rute laut melalui Selat Malaka, yang pada saat itu dikuasai oleh Portugal dan Spanyol. Karena pada saat itu negara-negara tersebut berperang melawan Belanda. Terdapat pula bangsa-bangsa lain yang tiba di Indonesia, seperti bangsa Spanyol, bangsa Inggris, hingga bangsa Prancis. Meski demikian, kasus dari setiap para bangsa tersebut memiliki keterbedaan yang tersendiri. Maksudnya, kedatangan para bangsa tersebut tidak seperti layaknya yang dilakukan bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia yang pertama karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pencarian rempah-rempah. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang keempat adalah semboyan Gold Glory Gospel. Yang kelima adalah revolusi industri. Bab selanjutnya adalah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, masa kekuasaan VOC. Keberhasilan bangsa-bangsa Eropa mencapai kepulauan Indonesia memunculkan keinginan untuk menguasai wilayah tersebut. Karena adalah pembentukan VOC. VOC dibentuk atas saran Prince Maurits, wali negara Belanda. Dalam Staten General Parlemen, Prince Maurits menyarankan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. Kemudian yang B adalah perkembangan VOC. VOC mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, VOC menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pelayaran monyet, yang kedua adalah ekstirpasi, yang ketiga adalah kontingenten, kemudian yang C adalah pembubaran VOC. Pada masa kejayaannya, hampir seluruh wilayah Kepulauan Indonesia berada di bawah kekuasaan VOC. Bahkan VOC menguasai jalur perdagangan yang membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Portugis. Sejak 1673, VOC terlihat banyak utang. Keuntungan yang diperoleh VOC mengalami penurunan. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah Belanda untuk membiayai serangkaian perang. Buruk yang dialami VOC menyebabkan kekuasaan VOC diambil oleh pemerintah Belanda. Tindakan pemerintah Belanda ini dilakukan untuk menutup utang-utang VOC. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Yang kedua adalah masa pemerintahan Republik Batak 1800 sampai 1811. Kekuasaan Republik Batak di Indonesia tidak lepas dari peristiwa besar yang terjadi di Eropa pada abad 18, yaitu Revolusi Perancis. Revolusi Perancis turut mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan di negeri Belanda.
Pengaruh revolusi Prancis di Belanda mulai terlihat pada tahun 1795, pada saat Prancis berhasil menguasai Belanda untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada 1808, Louis Napoleon mengunjungi Herman Willem Daendels selama memerintah Hindia Belanda. Daendels menetapkan beberapa kebijakan meliputi bidang politik dan pertahanan, dan keamanan, ekonomi, serta peradilan. Louis Napoleon menunjuk Jenderal John William Johnson untuk menggantikan posisi Daendels. Tugas utama Johnson adalah melanjutkan upaya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang ketiga adalah masa pendudukan Inggris tahun 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan Raffles menandai masa pendudukan Inggris di Indonesia. Masa tersebut bermula dari penandatanganan kapitulasi Tuntang yang sekaligus menandai berakhirnya periode pemerintahan Republik Batak di Indonesia. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia disebut sebagai masa peralihan. Pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh Gubernur Jenderal East India Company di kota India. Selanjutnya, Lord Minto membentuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Raffles dibantu oleh sebuah badan penasehat yang disebut Advisory Council. Kebijakan Raffles di Indonesia tampak pada bidang-bidang berikut. Yang A adalah bidang pemerintahan. Kebijakan Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang bersikap anti terhadap Belanda. Yang kedua adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 18 karisidenan. Yang ketiga adalah mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintahan sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Yang B adalah bidang ekonomi. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan monopoli garam. Yang kedua adalah memberlakukan sistem sewa tanah. Yang ketiga adalah menghapus sistem kerja lagi dan perbudakan. Yang keempat adalah menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak. Dan yang kelima adalah menjual tanah kepada swasta, kemudian melanjutkan usaha penanaman kopi. Yang keenam adalah memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Yang keempat adalah masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1816 sampai 1942. Tebu merupakan jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, perkembangan perkebunan tebu pada masa kolonial Belanda diikuti dengan munculnya industri gula. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda membangun perusahaan gula di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pabrik gula Colomadu. Yang A adalah kekuasaan Komisaris Jenderal. Setelah Konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia berada di bawah kendali Komisaris Jenderal. Pembentukan Komisaris Jenderal dilakukan atas saran Pangeran William. Komisaris Jenderal terdiri atas 3 orang. Ketiga tokoh Komisaris Jenderal tersebut tiba di Batavia pada 27 April tahun 1803. Tokoh Komisaris Jenderal tersebut tiba di Batavia pada 27 April 1806. Sesampainya di Batavia, ketiga Komisaris Jenderal tersebut mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Raffles. Hasilnya, ketiga Gubernur Jenderal tersebut sepakat mengarahkan program tanam bebas dan pengenalan pajak tanah bagi masyarakat di Pulau Jawa. Yang kedua adalah sistem tanam paksa. Pemerintahan Belanda berusaha mencari solusi untuk
mengatasi defisit keuangan yang menimpa negerinya. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa. Ide kebijakan tanam paksa dicetuskan oleh seorang anggota golongan konservatif Belanda, yaitu Johannes van den Bos. Menurut Van den Bos, daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk meraup keuntungan guna membangun negeri ini. Penerapan sistem tanam paksa bertujuan mendapatkan komoditas-komoditas yang laku di pasaran dunia. Untuk mendukung kelancaran sistem ini, bahan yang dipakai adalah lahan milik orang pribumi. Yang C adalah politik liberal. Politik liberal atau politik pintu terbuka diterapkan oleh pemerintah kolonial. Politik liberal atau politik pintu terbuka diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pengganti sistem tanam paksa. Penerapan kebijakan ini bermula dari reaksi golongan humanis terkait penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Reaksi golongan humanis terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia dimanfaatkan oleh golongan liberal. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kereta. Selain itu, pada masa pemerintahan Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni. Sekian video presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.